Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini akan membahas konsep, konstruk, dan variabel. Oke, sebelum memulai perkuliahan metodologi penelitian sosial kuantitatif, marilah kita buka terlebih dahulu kuliah kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan membahas terkait dengan konsep pada topik atau judul yang sudah kita susun dalam penelitian sosial kuantitatif. Nah, kita masuk kepada definisi dari konsep dan konstruk. Konsep adalah istilah atau simbol yang menunjuk pada suatu pengertian tertentu. Jadi ketika Anda melihat simbol atau istilah yang menunjuk pada suatu pengertian tertentu, itu sudah merupakan konsep. Contoh misal, kursi. Kursi itu istilah, ya kan? Istilah pada pengertian tertentu. Pengertiannya ketika Anda melihat kursi, kursi adalah tempat untuk duduk. Nah, itu. Kemudian ada konsep yang lain. Suatu kata atau pernyataan yang menunjuk pada suatu gejala. Nah, ini pengertian konsep yang lain. Kemudian juga istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak. Jadi gejala secara abstrak itu bisa digambarkan juga oleh konsep. Contohnya kejadian. Nah, kejadian itu gejala, tapi tidak bisa dilihat secara real. Nah, itu juga disebut sebagai konsep. Keadaan, kelompok, dan lain-lain. Nah, kemudian konstruk. Konstruk adalah konsep tingkat tinggi yang merupakan ekspresi dari ide yang berada di balik sejumlah hal yang khusus. Nah, ini konsep yang tingkatnya tinggi itu disebut konstruk. Jadi konstruk itu dibuat dengan cara mengkombinasikan konsep. Jadi dari konsep-konsep itu kemudian nanti akan disusun menjadi konstruk. Contohnya misalnya perilaku keagamaan. Nah, perilaku sendiri suatu konsep. Keagamaan juga merupakan konsep atau perilaku agama misalnya. Nah, dua konsep dijadikan atau dikombinasikan menjadi satu, maka dia akan menjadi konsep tingkat tinggi yang disebut sebagai konstruk. Nah, kemudian kita masuk kepada variabel. Nah, biasanya dalam judul suatu penelitian kuantitatif itu akan memuat beberapa variabel. Paling tidak ada satu atau dua variabel. Nah, variabel sendiri itu apa? Variabel itu adalah karakter yang dapat dimiliki atau karakter yang dapat memiliki nilai yang bervariasi yang mengekspresikan konstruk. Jadi ada konstruk yang menyusun suatu variabel atau sebuah konsep yang mempunyai variasi nilai.
Contohnya, jenis kelamin. Jenis kelamin itu merupakan konsep yang mempunyai variasi nilai. Apa variasi nilainya? Laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian kelas sosial. Kelas sosial itu merupakan variabel. Nah, variasi nilainya apa? Misalnya, kelas sosial tingkat atas, menengah, dan bawah. Nah, ya kan? Nah, kemudian suku juga memiliki variasi nilai. Ada suku Jawa, suku Sumatera, suku Kalimantan, suku Sulawesi, dan lain sebagainya. Kemudian agama itu juga memiliki variasi nilai. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Nah, itu beberapa contoh dari variabel yang kemudian nanti bisa Anda lihat dari judul yang sudah Anda tulis dalam penelitian kuantitatif Anda. Nah, dari variabel tersebut ada beberapa jenis variabel. Ada variabel kategori dan ada variabel kontinum. Variabel kategori itu adalah untuk mengorganisasikan subjek, objek, atau entitas ke dalam dua kategori atau kelas atau kelompok atau lebih. Ya, jadi mengorganisasikan subjek, objek, atau entitas ke dalam dua kategori atau dua kelas atau dua kelompok atau lebih. Jadi untuk membuat kategori-kategori tertentu. Nah, variabel dikotomi di sini juga mempunyai dua kategori. Misalnya jenis kelamin itu memiliki kategori laki-laki dan perempuan. Kalau yang memiliki lebih dari dua kategori, misalnya tingkat kelas, afiliasi agama tadi ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Kemudian suku, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan variabel kategori yang memiliki dua kategori atau lebih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah variabel kontinum. Variabel kontinum itu merupakan variabel yang dapat diukur dengan angka dan dapat diasumsikan memiliki nilai angka yang tak terbatas dalam suatu rentang. Nah, ini memiliki angkanya itu tak terbatas, diukur dengan angka dan memiliki nilai angka yang tak terbatas. Umur misalnya. Umur itu kan diukurnya dengan angka. Jadi ada umur dari 1 sampai tak terbatas itu ya, 1 tahun sampai tak terbatas. Kemudian berat juga. Berat itu juga bisa dimulai dari paling sedikit ya, misalnya 0, nah itu kan kalau 1 kilogram, kalau ons berarti kan masih 0, berapa gitu ya. 0,1 berarti kan 1 ons, bukan 1 kilogram. Kalau dalam rentangnya kilogram. Kemudian jarak juga mulai dari yang terkecil sampai tak terbatas. Tinggi demikian juga. Ini aplikasinya dalam variabel penelitian, misalnya prestasi belajar. Nah, itu sudah merupakan suatu variabel. Nah, nanti ketika Anda ingin melihat ukuran-ukurannya, nah prestasi belajar itu Anda definisikan dulu. Kemudian
jenis penelitian kuantitatif. Nah, untuk mengetahui bagaimana suatu topik dalam penelitian kuantitatif itu dilihat dari variabel-variabelnya, maka kita membedakan ada beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini hanya mendeskripsikan saja, ya. Ini bisa satu variabel tidak dihubungkan dengan variabel yang lain. Jadi kalau misalnya Anda ingin meneliti tentang prestasi belajar bagi mahasiswa prodi sosiologi agama, nah itu prestasi belajar itu merupakan satu variabel, tidak dihubungkan dengan variabel yang lain. Itu yang satu variabel, atau bisa juga dihubungkan dengan variabel kategori tertentu. Nah, kalau tadi misalnya prestasi belajar mahasiswa prodi sosiologi agama, tetapi dilihat dari kategori jenis kelamin mahasiswa. Jadi bagaimana prestasi belajar mahasiswa laki-laki dan prestasi belajar mahasiswa perempuan. Nah, itu cara mengukurnya seperti itu. Itu adalah penelitian deskriptif. Nah, kemudian jenis penelitian berikutnya adalah penelitian relasional, yaitu menyelidiki hubungan antar dua variabel atau lebih. Ya, jadi tidak hanya satu variabel, tapi ada variabel X dan variabel Y, atau kemudian variabel X, variabel Z, variabel Z misalnya. Jadi dua atau lebih variabelnya dalam satu topik penelitian atau satu judul penelitian. Ada satu atau lebih antiseden dari variabel lain. Nah, variabel antiseden ini merupakan variabel bebas atau variabel independen. Nah, jadi kalau dalam topik itu misalnya ya, ada Anda mengambil judul pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, itu kan dua variabel. Variabel yang pertama adalah kedisiplinan belajar. Variabel yang kedua adalah prestasi akademik. Nah, di sini Anda bisa melihat ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Nah, kalau variabel bebas atau variabel antiseden atau variabel independen itu merupakan variabel yang menjadi konsekuensi dari antiseden atau mohon maaf, ini variabel itu ada antiseden dan ada variabel konsekuensi dari antiseden. Kalau variabel antiseden itu merupakan variabel bebas atau variabel independen, sedangkan variabel yang menjadi konsekuensi dari antiseden itu merupakan variabel terikat atau dependent, yaitu yang tergantung pada variabel yang lain. Nah, contoh tadi misalnya kan hubungan antara kedisiplinan belajar terhadap kalau tadi pengaruh ya, pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Nah, kalau Anda menentukan yang menjadi variabel antiseden atau variabel bebasnya adalah kedisiplinan belajar, maka variabel terikatnya adalah prestasi akademik. Nah, gitu ya. Kemudian pada penelitian korelasional, ini variabel antiseden sama dengan variabel prediktor, variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel yang lain.
yang disebut variabel kriteria. Nah, ini tinggal kita memetakan dari masing-masing variabel itu, variabel X dan Z-nya. Apakah nanti variabel X-nya itu merupakan variabel bebas atau variabel terikat. Jadi kalau variabel terikat itu bergantung pada variabel yang lain. Jadi prestasi belajar tadi bergantung dari kedisiplinan belajarnya. Jadi kalau kedisiplinan belajar itu mempengaruhi terhadap apa saja. Nah, ada beberapa variabel misalnya yang bisa diteliti. Prestasi belajar, kemudian misalnya potensi yang lain yang akan muncul. Nah, itu kan berarti prestasi belajar itu terikat dengan kedisiplinan belajar. Gitu. Nah, kemudian ketika Anda sudah menentukan variabel, maka tiap variabel harus didefinisikan secara operasional. Nah, definisi sendiri itu ada dua, definisi konstitutif dan definisi operasional. Apa itu definisi konstitutif? Definisi konstitutif adalah definisi yang menjelaskan suatu istilah dengan menggunakan istilah lain atau definisi dari kamus. Nah, jadi variabel yang sudah Anda tentukan, misalnya tadi prestasi akademik, itu Anda lihat dari definisi dari kamus misalnya. Apa definisi prestasi akademik? Nah, itu berarti kalau dari kamus atau definisi dari seorang ahli metode pembelajaran, misalnya seorang ahli metode pembelajaran mendefinisikan prestasi akademik adalah seperti ini. Nah, itu merupakan definisi konstitutif yang bisa Anda pakai atau bisa Anda pinjam untuk membuat definisi operasional Anda nanti. Nah, definisi operasional itu sendiri apa? Definisi operasional adalah memberi arti terhadap variabel dengan menunjukkan kegiatan atau operasi tertentu untuk mengukur, mengelompokkan, atau memanipulasi variabel tersebut, serta menunjukkan apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis. Jadi memberikan arti, ya. Kalau Anda sudah mendapatkan definisi konstitutif misalnya sebagai acuan, kemudian Anda ingin membuat definisi operasional dari variabel Anda, nah ini kan berarti Anda memberikan arti yang menunjukkan kegiatan atau untuk sebagai indikator dalam mengukur dari penelitian Anda. Ya, jadi Anda itu mendefinisikan variabel tersebut sesuai dengan apa yang akan Anda gali. Jadi nanti Anda memikirnya di lapangan itu Anda akan mengungkap apa saja terkait dengan misalnya tadi prestasi akademik. Ya. Nah, tapi karena biasanya ketika akan mendefinisikan secara operasional kita itu mengalami kesulitan, maka kita mengacu dulu pada definisi konstitutif, definisi dari kamus. Misalnya motif sosial dari kamus itu seperti apa, atau motif sosial dari seorang tokoh psikologi sosial misalnya itu apa, kemudian kita bawa kepada variabel penelitian kita. Jadi kan disesuaikan
motif sosial jamaah pengajian. Berarti kan Anda ingin melihat motif sosial dari jamaah pengajian tersebut. Nah, Anda membuat definisi sendiri, mengartikan sendiri kegiatan atau perilaku dari jamaah pengajian tersebut sesuai dengan apa yang akan Anda gali, tetapi mengacu kepada definisi konstitutif yang sudah Anda temukan atau yang sudah Anda susun dalam tulisan Anda, gitu ya, terkait dengan definisi. Jadi setiap variabel harus didefinisikan secara operasional. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan khusus dalam penelitian, kalau tadi ada beberapa jenis penelitian, nah, kemudian pada jenis penelitian deskriptif, biasanya pertanyaan khusus penelitiannya dimulai dengan kata-kata apa, berapa, bagaimana. Nah, biasanya kalau Anda ingin mengungkap lebih dalam atau lebih luas, Anda akan menggunakan pertanyaan bagaimana. Bagaimana prestasi belajar pada mahasiswa prodi sosiologi agama. Nah, bagaimana kan Anda akan menjelaskan tentang proses, jadi akan lebih luas penjelasannya. Ini model pertanyaan itu apa, berapa, bagaimana itu merupakan desain penelitian survei, umumnya satu variabel. Sebagai contoh, misalnya bagaimana pandangan siswa non-muslim terhadap kebebasan memakai jilbab bagi siswi muslim di sekolah umum. Nah, ini merupakan pertanyaan deskriptif, pertanyaan penelitian pada jenis deskriptif. Anda akan mendeskripsikan bagaimana pandangan siswa non-muslim tersebut terhadap kebebasan mengenakan jilbab bagi siswi muslim di sekolah umum. Nah, ini nanti bisa dilihat dari hasil wawancara. Nah, kemudian pertanyaan penelitian relasional. Nah, ini sudah mengkorelasikan antara variabel X dan variabel Y. Ini contoh pertanyaannya, bagaimana hubungan antara variabel X dan variabel Y? Bagaimana kalau seperti contoh yang saya sampaikan sebelumnya, bagaimana hubungan antara kedisiplinan belajar dan prestasi akademik. Nah, itu merupakan pertanyaan dalam penelitian relasional. Ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Jadi di situ ada dua variabel. Kemudian pertanyaan penelitian diferensial biasanya menanyakan tentang ada tidaknya perbedaan antara dua kelompok atau dua perlakuan atau lebih. Nah, di sini misalnya contoh pertanyaan tersebut, adakah perbedaan tingkat religiusitas antara mahasiswa yang tinggal di desa dan mereka yang tinggal di kota? Nah, ini ingin melihat perbedaan antara dua kelompok mahasiswa yang tinggal di desa dan mahasiswa yang tinggal di kota. Apa yang mau dilihat adalah perbedaan tingkat religiusitasnya. Nah, ini biasanya kemudian dari pertanyaan penelitian itu nanti terkait dengan hipotesis. Tapi itu pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini, dan marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.